Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada menetapkan strategi produk. Jadi kalau strategi produk itu artinya membuat produk, menciptakan nilai sehingga produk itu bisa terjual sendiri. Kita kan masih ingat bahwa nilai itu berhubungan dengan manfaat. Makin tinggi nilai suatu produk, maka makin tinggi manfaatnya. Sama juga kita, kalau kita sudah kurang nilainya kita negatif, ya suka bohong, itu kan mengurangi nilai, sehingga kita sudah tidak bisa dipercaya. Nah, begitu juga produk. Kalau produknya bagus di luar, bagus kemasannya, tapi isinya tidak sesuai dengan kemasannya, itu kan produk nanti itu akan tidak laku di pasaran. Hanya satu kali orang beli sudah tidak akan beli lagi. Jadi kita akan memberikan lagi pengertian daripada produk itu. Jadi kita bisa lihat bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jadi kalau produk itu tidak memuaskan keinginan, maka produk itu nilainya itu rendah. Bagaimana caranya kita membuat produk itu supaya bernilai? Jadi dia punya strategi. Jadi strateginya adalah suatu cara yang dilaksanakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya, dan juga berhubungan pula dengan hal lain atau atributnya yang melekat pada produk tersebut. Apa kira-kira yang bisa membuat orang tertarik terhadap produk itu? Mungkin fitur-fiturnya, seperti misalnya kita membeli HP. Mungkin tadinya HP itu hanya dipakai saja untuk komunikasi, dipakai saja untuk mengirim WA, bisa pakai juga nonton film, nonton segala macam, mau YouTube segala macam. Sehingga itu kan fitur-fitur itu adalah merupakan suatu nilai yang melekat, itu namanya atribut yang melekat pada produk itu, sehingga produk itu memiliki nilai lebih dari produk yang diciptakan oleh pesaing. Jadi kita harus berpikir, karena produk itu bukan kita saja sendiri yang membuat. Produk yang sama seperti HP itu banyak. Ada Samsung, ada Nokia, ada macam-macam itu. Ada Oppo. Jadi itu yang perlu kita pikir, yang perlu diperhitungkan oleh suatu perusahaan. Bagaimana menciptakan produk yang memiliki nilai lebih daripada apa yang dibuat oleh saingan kita. Jadi ada tingkat produk hierarki pelanggan. Jadi hierarki pelanggan ini artinya bagaimana melihat nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Ada tingkatannya itu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ada namanya, kalau tingkat dasar adalah manfaatnya, mungkin layanan atau apa yang benar-benar dibeli pelanggan. Jadi pada tingkat kedua itu pemasar harus mengubah manfaat
inti menjadi produk dasar, atau kalau tingkat ketiga itu pemasar itu mempersiapkan produk yang diharapkan. Jadi apa yang diharapkan oleh konsumen itu yang kita ciptakan, itu yang fitur-fitur yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi seorang pemasar itu harus dia melakukan survei, terus menerus melakukan survei di lapangan. Bagaimana kira-kira kita punya produk, apa yang diharapkan lagi oleh konsumen. Setelah itu baru kita buat lagi yang disesuaikan. Jadi selalu kita melakukan inovasi sesuai dengan harapan konsumen. Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan atau argumented product yang melebihi harapan pelanggan. Nah, jadi biasanya kan pelanggan itu tidak tahu apa sebenarnya yang kita harapkan. Jadi pemasar itu dia harus berinovasi, menciptakan suatu produk yang kira-kira melebihi harapan daripada pelanggan. Pada tingkat kelima, produk potensial produk yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang karakteristik dan klasifikasi produk. Dulu pemasar itu hanya mengklasifikasikan produk berdasarkan ketahanannya saja dan kegunaannya. Jadi setiap jenis produk mempunyai strategi bauran pemasaran yang sesuai. Jadi ada bauran produk itu, ada yang disebut durabilitas dan tengabilitas. Yang kedua adalah klasifikasi barang konsumen. Yang ketiga klasifikasi barang industri.